Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Kehidupan kita di dalam dunia adalah untuk mencari bekal, yang mana bekal tersebut akan kita bawa, kita pakai di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala dalam menjalani kehidupan di dalam dunia, kita melihat berbagai macam fenomena. Ada orang yang tinggi, ada orang yang rendah. Ada orang yang dimuliakan, ada orang yang dihinakan. Kadang-kadang timbul pertanyaan pada diri kita. Kenapa ada orang yang bisa dimuliakan? Kenapa ada orang yang bisa dihinakan? Kenapa ada orang yang dianggap bermanfaat? Kenapa ada orang yang dianggap tidak bermanfaat? Kenapa bisa demikian? Sebenarnya jawab pertanyaan yang demikian bisa terjawab oleh pribadi kita masing-masing. Kita mau dihargai oleh orang lain? Tentu jawabannya semua mau dihargai oleh orang lain. Kalau kita mau dihargai oleh orang lain, maka buatlah pada diri kita sesuatu yang berharga. Karena di saat ada sesuatu yang berharga pada diri kita, orang lain akan menghargai kita. Tapi sebaliknya, di saat tidak ada sesuatu yang berharga pada diri kita, maka jangan harap orang lain akan menghargai kita. Buatlah diri kita bernilai. Di saat diri kita bernilai, maka orang lain akan segan, akan hormat, tunduk kepada kita. Tapi di saat kita tidak mempunyai harga diri, kita tidak bernilai, maka orang lain akan merendahkan kita, akan menghinakan kita, akan meremehkan kita. Menjadi pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana supaya kita bisa bernilai dan bagaimana supaya kita bisa dihargai oleh orang lain? Yang pertama, buatlah pada diri kita sesuatu yang berharga. Apa itu yang berharga? Ilmu. Karena di saat seseorang itu memiliki ilmu, maka dia akan dihargai oleh orang yang lain. Di saat seseorang memiliki ilmu, maka dia akan dianggap bernilai oleh orang lain. Walaupun kita rendah, walaupun kita dihinakan, tapi kalau kita mempunyai ilmu, maka kita akan bernilai pada semua orang. Ilmu apa? Ilmu mengenal Allah, ilmu agama. Karena di saat seseorang itu sudah dekat dengan Allah, maka tidak mustahil bagi Allah memberikan apa yang hamba tersebut inginkan. Kita yakini dan kita imani Allah adalah zat yang suci, zat yang mampu memberikan apa saja yang hambanya inginkan. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, apakah mustahil bagi Allah memberikan sesuatu yang lebih kepada kita? Tentu jawabannya tidak. Sebagai contoh, di tangan saya ada 2 lembar uang. Pertama, lembaran 100.000, yang kedua ada lembaran 5.000. Kalau kita menanyakan kepada setiap manusia, pilih mana? Pasti mereka pilih 100.000. Kenapa? Karena 100.000 lebih berharga ketimbang 5.000. Kalau seandainya uang 100.000 kita lipat, kita genggam sehingga dia menjadi kusut. Setelah kita lipat, kalau kita tanyakan lagi pilih mana, tetap mereka menjawab saya pilih 100.000. Kenapa mereka memilih 100.000? Karena ini bernilai lebih daripada 5.000. Dalam arti kata, di saat kita sudah memiliki ilmu agama, di saat kita dekat dengan Allah, walaupun ada orang yang merendahkan kita, kita tetap bernilai pada pandangan Allah dan bernilai pada pandangan manusia yang beriman kepada Allah. Oleh karena itu, jadikanlah diri kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.